ke fungsi dari retikulum endoplasma dan aparatus Golgi atau badan Golgi. Jadi kita ke retikulum endoplasma atau gue sebut singkatnya RE ya. Jadi kita udah tahu bahwa RE itu kan dia punya bagian-bagian, dia punya membrannya, dia punya laminanya atau ruangannya gitu ya. Terus RE itu kalau misalnya hanya satu gitu ya, kayak satu lipatan atau satu lembaran itu disebutnya sebagai sisterna. Terus berdasarkan ada tidaknya ribosom, RE bisa dibagi atas RE halus dan RE kasar, di mana RE halus itu yang nggak punya ribosom, sedangkan yang kasar yang punya atau ada nempel ribosom gitu ya. Nah, sekarang kita ke RE halus. RE halus ini adalah RE yang nggak punya ribosom ya. Jadi apa sih fungsi dari RE halus? RE halus ini berfungsi berbagai hal. Yang pertama untuk mensintesis lipid, jadi membuat lipid ya. Lipidnya itu golongan misalnya steroid gitu. Misalnya untuk pembuatan hormon seks kayak testosteron, progesteron, estrogen dan lain-lain gitu. Terus bisa juga lipid golongan fosfolipid untuk sebagai bahan penyusun membran. Jadi membran organel itu atau misalnya membran sel itu kan dia penyusunnya fosfolipid ya. Jadi mereka itu juga dibentuk gitu ya. Jadi enggak langsung ada. Jadi mereka itu misalnya diperbarui atau dibentuk di proses sintesis lipid ini yang ada di RE halus. Terus juga ada kayak golongan glikolipid. Jadi campuran antara lipid yang menempel atau berikatan dengan gliko gitu ya, atau glukosa atau glikolipid. Nah, terus juga RE halus ini berperan untuk melakukan metabolisme karbohidrat. Jadi bisa juga untuk membuat gula gitu ya, atau glukosa atau karbohidrat. Terus juga bisa untuk detoksifikasi racun, untuk membuat misalnya ada molekul yang berbahaya menjadi molekul yang gak berbahaya gitu ya. Dan juga bisa sebagai penyimpanan kalsium atau ion Ca2+, di mana ion Ca2+ ini tuh banyak terlibat di proses pensinyalan. Proses pensinyalan di sini tuh adalah kayak proses di mana misalnya kayak sel itu bisa bekerja karena sel itu mendapatkan mendapatkan sinyal gitu ya dari luar itu, dan molekul sinyalnya itu biasanya Ca2+. Itu biasanya dibahasnya bisa di sistem otot gitu ya. Untuk misalnya berkontraksinya sel otot itu ya ada misalnya ion Ca2+, atau misalnya juga bisa di proses sistem koordinasi gitu ya. Jadi kayak sel saraf itu bisa menghantarkan rangsangan itu ya. Jadi salah satu molekul pensinyalan Ca2+. Jadi itu kayak penjelasan singkatnya ya mengenai ion Ca2+. Nah, itu untuk fungsi dari RE halus ya. Jadi kita ke RE kasar. RE kasar ini kan ada ribosom, jadi peran dari RE kasar itu juga bisa melakukan sintesis protein gitu ya. Jadi ribosom yang dia itu tidak menempel di RE itu, misalnya kayak ribosom yang tersebar di sitoplasma, itu kan dia perannya sintesis protein. Nah, RE kasar karena ada ribosom, jadi ya seolah-olah perannya juga sama gitu ya, karena memang ada ribosom di situ gitu. Jadi RE kasar karena ada ribosom, jadi perannya juga sintesis protein gitu. Nah, sintesis proteinnya nanti protein yang akan dihasilkan atau dibuat itu ya protein tertentu gitu. Jadi bisa misalnya jenis protein yang nanti digunakan untuk sistem endomembran, atau protein yang terlibat dalam aktivitas di dalam membran gitu ya, di dalam sel gitu. Jadi misalnya ada protein yang dia jenisnya hormon, terus ada yang disekresikan keluar sel, ada yang misalnya menyusun membran gitu, atau menyusun bagian dari organel itu gitu. Nah, terus juga modifikasi di sini tuh bisa dalam bentuk mengedit tuh bisa ditambahkan sesuatu, atau misalnya dikurangi sesuatu, atau misalnya dipotong gitu ya, atau diubah gitu bagian-bagian tertentunya. Jadi modifikasi itu prosesnya kayak gitu. Nah,
sehingga protein yang misalnya tadi sudah dihasilkan dalam sintesis protein itu nanti nggak langsung bisa digunakan atau nggak langsung fungsional, tapi dia harus kayak dimodifikasi dulu gitu. Nah misalnya kayak protein itu setelah dibuat di sintesis protein, misalnya dia dibutuhkan protein yang dia berikatan dengan glukosa, jadi akhirnya proteinnya ditambahkan glukosa gitu. Jadi itu proses modifikasinya ya contohnya. Nah terus misalnya mau dimodifikasi lebih lanjut gitu ya, atau mau diproses lagi lebih lanjut, maka bisa si hasil modifikasinya itu yang dari RE itu ke badan Golgi gitu. Jadi makanya di sini kan kita udah tahu bahwa di bagian transisi gitu ya, bagian trans itu sister-nya yang bagian trans atau yang bagian ujung yang dekat badan Golgi atau yang ke arah luar itu kan nanti dia akan kayak memisah gitu ya, dan akan membentuk jadinya vesikel. Vesikel itu kan gelembung yang isinya itu kayak molekul yang mau ditindaklanjuti, misalnya tadi glikoprotein kah, atau protein yang mau dimodifikasi lebih lanjut ke badan Golgi. Maka nanti perjalanan si vesikel yang mengandung senyawa tersebut akan menuju ke aparatus Golgi atau badan Golgi gitu. Nah sekarang kita ke badan Golgi. Jadi badan Golgi ini tuh hampir mirip dengan RE, tapi mungkin agak lebih rapi ya. Dia juga punya membran yang warna hijau, dia punya bagian lumennya gitu ya, atau ruangan yang berisi kayak molekul-molekul yang dilakukan kerja atau yang diproses di badan Golgi gitu. Nah di bagian yang dekat dengan RE atau yang menerima, misalnya tadi vesikel yang berisi molekul yang mau diproses, itu bagiannya disebutnya sebagai cis gitu ya, cis. Terus juga tadi satu lembarannya itu atau satu lipatannya itu disebutnya juga sisterne gitu ya. Jadi karena mereka mirip gitu ya antara RE dan badan Golgi, jadi ya penamaannya, strukturnya juga hampir mirip. Terus bagian yang paling ujung ini ya, yang berkebalikan dengan cis, itu disebutnya sebagai trans. Jadi bagian ujung luar gitu, atau bagian yang yang dekat dengan misalnya membran sel, atau yang di luar lah istilahnya ya gitu. Nah bagian trans ini tuh nanti kan berisi sisterne yang nantinya kayak memisah gitu kayak gini ya, dan akhirnya akan membentuk vesikel lagi gitu ya. Vesikel yang isinya ya molekul-molekul yang sudah dimodifikasi atau yang memang dibutuhkan, itu entah dari dalam selnya atau dari luar gitu, entah mau dijadikan sebagai molekul penyusun sel di dalam sel itu sendiri, atau misalnya dikeluarkan dari sel terus nanti dibutuhkan oleh sel lain gitu. Nah jadi kayak packaging gitu ya, nge-package, membungkus gitu ya. Jadi kayak kantor pos gitu loh kalau menurut gue si badan Golgi ini gitu. Dia kayak pos atau gudang lah ya istilahnya, karena dia itu perannya itu bisa bukan hanya untuk memodifikasi lebih lanjut gitu ya, tapi juga bisa untuk menyimpan gitu ya, disimpan dulu gitu. Bisa misalnya untuk dipilih-pilih dulu mana sih molekul yang mau disimpan, mana yang mau dipakai, yang mana yang mau dikeluarin gitu-gitulah. Jadi sesuai dengan kebutuhan sel aja gitu. Nah tadi vesikelnya disebutnya juga vesikel transport ya. Nah jadi kita ke fungsinya deh ya, karena tadi gue udah teasing fungsinya. Jadi fungsinya tadi tuh dia mirip kayak gudang gitu, kayak gudang barang gitu ya. Dia itu kayak gudang atau enggak kayak kantor pos gitu ya. Jadi perannya itu untuk menerima protein atau lipid dari RE, entah itu dari RE kasar ataupun dari RE halus gitu ya. Misalnya lipid yang disintesis di RE halus gitu ya. Jadi mau ditindaklanjuti lipidnya, misalnya mau dimodifikasi dengan ditambahin glukosa gitu ya. Jadi lipidnya nanti dari ini ya, kayak vesikel yang warna biru ini misalnya isinya lipid ya dari RE halus, terus dia mau dimodifikasi, mau ditambahin glukosa, maka ya diterima dulu kan oleh badan Golgi, terus nanti ditambahin gitu oleh badan Golgi
dengan glukosa, atau misalnya menerima protein dari RNA kasar gitu ya. Jadi habis disintesis proteinnya maka ditindaklanjutinya di badan Golgi. Terus selain dia menerima, dia juga memodifikasi gitu ya. Memodifikasinya tadi entah mau ditambahkan, entah mau diubah bagian-bagian tertentunya, entah mau dikurangi gitu. Terus juga bisa menyimpan, jadi ya nggak semuanya yang ada di badan Golgi yang diterima oleh badan Golgi itu tuh diproses lebih lanjut gitu. Entah dia mau diproses lebih lanjut atau mau ditahan dulu di situ. Dipilih-pilih gitu juga ya, dan membuat organel baru. Jadi misalnya kayak ini ya, tadi misalnya sudah diproses terus dia itu kan jadinya vesikel gitu ya, gelembung gitu, atau kayak selaput pelindung yang nanti ada isinya. Nah, vesikel ini tuh bisa jadi organel gitu, organel yang dibutuhkan oleh si sel itu, di dalam sel itu. Misalnya organel yang kita tahu itu ada lisosom dan vakuola. Jadi lisosom dan vakuola itu sebenarnya hasil buatan dari badan Golgi gitu. Dimana misalnya lisosom yang di sebelah kiri ini dia kan dari vesikel, dia ada vesikelnya, terus nanti di dalamnya itu molekul yang dibuat di badan Golgi itu adalah enzim lisosim gitu. Enzim lisosim ini tuh untuk pemecahan gitu ya molekul gitu. Atau misalnya vakuola gitu, vakuola itu kan dia vesikel terus isinya juga entah itu cadangan makanan gitu ya, atau misalnya air gitu ya sebagai pengatur tekanan air gitu. Jadi ternyata badan Golgi ini tuh juga berperan bukan hanya untuk membuat biomolekul sebagai penyusun gitu ya, tapi juga ternyata bisa sebagai pembuatan organel. Nah, tadi gue lupa kalau gimana caranya si vesikel dari RE itu ke bagian cis badan Golgi. Nah, karena membrannya itu mirip gitu, jadi si vesikel ini tuh bisa kayak istilahnya kayak fusi gitu ya. Dia kayak nyatu gitu, misalnya gini jadinya gitu ya. Kita udah tahu ya sistem transport membran itu ada yang salah satunya itu adalah endositosis gitu. Jadi dia hampir mirip kayak endositosis gitu. Dia kayak fusi membrannya karena mirip, terus isinya tinggal masuk aja ke dalam gitu. Apalagi ya, nah gitu aja sih mungkin ya untuk badan Golgi. Oh ya, untuk kayak sedikit tentang vakuola. Jadi vakuola ini tuh kan ada di hewan, ada di tumbuhan. Mungkin kalau di hewan itu nggak begitu besar vakuolanya, nggak kayak di sel tumbuhan ya. Tapi ada kan vakuola di hewan gitu ya. Jadi perannya bisa sebagai menyimpan zat makanan, juga bisa untuk mengatur tekanan air gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa sel hewan itu kan nggak punya dinding sel. Terus kalau kita hubungkan dengan untuk menyeimbangkan gradien konsentrasi, masih ingat itu kan sel hewan itu potensi untuk dialisis atau krenasi yang akhirnya bisa bikin dia pecah gitu ya, atau hancur, itu kan tinggi ya, karena nggak ada dinding sel, nggak kayak tumbuhan. Jadi sel hewan itu butuh suatu hal di dalam sel tersebut untuk mengatur tekanan air. Jadi jangan sampai misalnya nih kayak ini kan kayak sel hewan ya, terus dia hipertonik nih. Jadi hipertonik itu kan zat larutnya lebih banyak dibandingkan zat pelarut, dibandingkan yang di bagian luar gitu ya, sehingga kan airnya harus masuk ke dalam sel gitu ya dari luar untuk menyeimbangkan gradien konsentrasi itu. Nah, kalau nggak ada vakuolanya di sini jenisnya kontraktil ya, vakuola kontraktil. Nah, kalau nggak ada vakuola kontraktil, maka ya airnya akan masuk terus ke dalam sampai akhirnya si isinya itu besar banget gitu, karena airnya masuk ke dalam gitu ya, dan bisa jadi pecah gitu ya, atau lisis. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka perlu vakuola kontraktil, karena vakuola kontraktil ini tuh isinya kayak air, sehingga ketika air dari luar ke dalam itu kan untuk menyeimbangkan ya, tapi kalau dia terus-menerus terjadi maka selnya itu kan punya kapasitas sendiri gitu ya. Kalau misalnya sudah over maka bisa pecah. Nah, kalau adanya vakuola kontraktil, si vakuola kontraktilnya itu
akan menyeimbangkannya lagi gitu dari dalam, dengan misalnya mengeluarkan air gitu dari vakuola kontraktil ke luar akhirnya gitu, sehingga selnya nggak pecah atau lysis. Mungkin itu ya sedikit intermezzo terkait organel yang lain. Oke, itu aja.